tentukan 3 prioritas dalam memilih kontraktor yang sesuai teman-teman. Yang pertama itu kontraktor tersebut amanah atau tidak. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Patih Karya. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memilih kontraktor atau pemborong rumah yang tepat dengan 3 poin. Poin yang pertama adalah amanah. Teman-teman cari pemborong yang bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Jadi bisa dipercayai. Nah, maksud dipercayai ini adalah ketika terjadi sesuatu dalam proses pekerjaan, entah itu salah pasang misalnya begitu ya, tukang di lapangan salah pasang, apalah begitu terjadi di lapangan. Nah, pihak tersebut, pihak pemborong bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki. Atau juga dalam di lapangan ini kesesuaian spesifikasi dengan di RAB itu harus sesuai dengan yang direncanakan, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita cara mencarinya? Kan susah. Kita kan belum mulai gimana udah tahu dengan hal tersebut. Nah, teman-teman, zaman sekarang itu udah banyak media yang bisa digunakan, sosmed ya, sosial media. Sekarang pun pemborong-pemborong, kontraktor sudah punya medianya masing-masing. Nah, itu teman-teman bisa dicek detail pekerjaannya, hasil-hasilnya seperti apa. Supaya teman-teman bisa menjadi sebuah referensi. Oh, ini cocok atau enggak dengan teman-teman begitu ya. Nah, itu bisa dicek gitu ya. Sekarang kan udah banyak lah orang misalkan borongan mengerjakan apa, biasanya jadi dokumentasi di sosial medianya tersebut. Tanya aja, Pak, sosmednya apa gitu. Teman-teman bisa analisa di sana pekerjaannya, tingkat kerapihannya, gambarnya, konsepnya yang diusung seperti apa. Itu kan memang harus, jadi teman-teman harus betul-betul memahami. Ya, sebagai contohnya teman-teman ketika pengen beli mobil misalkan gitu. Tentunya teman-teman harus, kalau misalkan main ke showroom begitu kan, bisa dilihat rumah mobilnya bagus-bagus enggak, orang ini detail atau enggak, orang barang-barangnya antik atau enggak, ini orang-orangnya itu cari barang-barang antik atau enggak. Nah, seperti itu sebetulnya dari rumah juga sama sebetulnya, cari pemborong itu. Sekarang informasi sudah banyak sekali yang bisa didapatkan, teman-teman bisa analisa terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi paham masa lalu terulang. Maksudnya apa? Dulu itu orang bikin rumah, bangun rumah, yang mengendalikan itu sepenuhnya itu biasanya tukang atau pekerja di lapangan. Pemilik modal ngikut sesuai dengan patukang misalkan begitu. Nah, ini zaman sudah bertransformasi, sudah jauh sekali, udah media informasi sudah banyak. Nah, sekarang itu teman-teman menentukan tersendiri begitu. Pengen seperti apa rumahnya, konsepnya seperti apa, barulah cari pemborong yang sesuai. Nanti bisa tukar pikiran, bisa sharing ilmunya, keinginan teman-teman disampaikan, dan solusi dari pemborong arsiteknya pun diberikan. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui konsep pekerjaan yang dilaksanakan nanti. Apakah pekerjaan semuanya dilaksanakan oleh tim kontraktor tersebut, atau beberapa pekerjaan ini mereka join dengan tukang atau sifatnya jasa yang lain. Banyak memang sekarang itu misalkan ngeborong suatu rumah ya, atapnya dikasihkan ke yang lain, pagar ke yang lain, aluminium ke yang lain. Itu pasti selain membengkak dari segi biaya, juga kesesuaian di lapangan juga ini akan riskan. Misalkan terjadi bocor di atap, itu komplainnya akan susah. Oh, itu mah pekerjaannya atap,
bagian tukang atap Pak yang mengerjakan. Nanti kita kontak lagi ke tukang atap. Nah seperti itu kan repot, nggak sesuai kan. Nah hati-hati, intinya jangan sampai pekerjaan yang dilaksanakan itu usahakan hindari pakai subkontraktor. Supaya apa? Teman-teman bisa lebih enak minta pertanggungjawabannya begitu ketika terjadi apa-apa. Karena bikin rumah itu nggak ada yang sangat 100% gitu sesuai, pasti ada sedikit-sedikit yang tidak sesuai. Nah ini kan kita perlu ketika compare-nya itu, pengerjaan perbaikannya itu akan gampang kalau semua dikerjakan oleh satu tim. Tapi kalau pakai subkontraktor itu udah susah lagi Pak, udah susah lagi, banyak sekali nanti ombel-embel biaya-biaya tambahan, klaim asuransi jika terjadi sesuatu dalam proses pengerjaan bangunan tersebut begitu. Poin yang ketiga selanjutnya adalah pengalaman kontraktor tersebut. Nah teman-teman cari kontraktor yang sudah pernah mengerjakan bangunan begitu, sudah berpengalaman lah intinya. Jangan sampai teman-teman bangunan yang direncanakan itu diborong oleh kontraktor yang belum berpengalaman. Maksud saya di sini adalah banyak sekali orang yang mengatasnamakan kontraktor tapi belum pernah melaksanakan. Itu istilahnya itu, misal orang tersebut punya profesi sebagai tukang, ingin memborong pekerjaan rumah dan itu belum pernah, atau beliau tidak punya tim kontraktor atau tim kerja. Nah ini hanya kalau bermodalkan skill keahlian dalam membangun rumah untuk menjadi seorang pemborong atau kontraktor rumah, ini akan sangat sulit dilaksanakan dan pasti banyak terjadi ocehan-ocehan atau misalkan ketidaksesuaian di lapangan. Entah itu misalkan dari segi koordinasi antar tim tidak sama, atau segi dari pembayarannya pun tersendat. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena untuk membangun, untuk memborong itu perlu sebuah tim. Ini membangun rumah itu pekerjaan rumah besar gitu, perlu sebuah tim. Seorang kontraktor sudah tahu tentu dengan timnya, dengan kekuatan manpower tiap harinya seperti apa begitu sudah tahu. Nah kalau misalkan hanya bermodalkan skill kemampuan dalam mengerjakan bangunan saja, dalam artian itu dia sebagai seorang profesional atau tukang ini memborong suatu rumah, ini beliau perlu keahlian lagi, tidak hanya skill dalam membuat rumah secara pribadi dia unggul, tapi dia juga harus mampu mengelola tim karena hubungannya dengan pengawasan pekerjaan di lapangan, hubungannya dengan manajemen keuangan. Ini yang sering fatal. Banyak sekali di luar sana itu ada berita misalnya atau informasi tukang gagal bayar, gak dibayar, nunggak pembayarannya. Saya bingung, kenapa itu bisa terjadi? Biasanya pemilik modal pasti lancar. Orang bikin rumah itu dia udah punya uang. Orang mau bikin rumah itu dia pasti udah punya tabungan, udah ada slotnya. Kalau sampai bayar tukang, dalam artian tukang di bawah nggak dibayar, berarti ini ada miskomunikasi, ada sesuatu hal. Pasti di belakang itu ada subkontraktor atau enggak orang yang memegang kendali pekerjaan yang tidak amanah. Makanya hati-hati, pekerjaan bangun itu adalah pekerjaan sangat besar. Jadi tentukan 3 prioritas dalam memilih kontraktor yang sesuai teman-teman. Yang pertama itu kontraktor tersebut amanah atau tidak. Yang kedua, sudah berpengalaman atau tidak dalam membangun sistem kontraktor atau borongan, bukan dalam berpengalaman mengenai melaksanakan pekerjaan rumah, bangun rumah yang sifatnya proporsional tukang. Ini berpengalaman secara tim membangun rumah gitu. Yang ketiga, cek portofolio kontraktor tersebut, bisa di media sosial, bisa di Facebooknya, bisa di IG-nya. Teman-teman bisa analisa pekerjaan yang sudah dilaksanakan kontraktor tersebut dari segi pekerjaan tingkat kerapihan,
dari segi tampilan rumah atau fasad rumah yang selalu dibikinnya gitu, atau dari segi komentar-komentar dari sosmed tersebut, itu sudah mencirikan, sudah bisa menjadi tarik kesimpulan kontraktor atau pemborong tersebut seperti apa. Dari 3 poin tersebut dalam menentukan tukang, saya ingin menambahkan 1 poin lagi sebagai catatan yang paling penting di akhir ini. Kalau di luar itu banyak orang yang mencari borongan yang sifatnya hanya membayar tukangnya saja atau pekerjaan jasanya saja. Nah, ini teman-teman, saya menyarankan ke teman-teman itu hati-hati kalau konsep borongan seperti ini. Karena menurut saya pribadi, orang yang mengerjakan pekerjaan seperti ini biasanya kebanyakan tukang yang profesional, expert sebagai tukang bangunan atau di bidang pekerjaan di lapangan, bukan yang expert terhadap borongan atau kontraktor. Ini akan sangat berbeda. Pekerjaan borongan itu hubungannya dengan manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusianya. Itu tergabung dalam satu tim harusnya. Kalau sifatnya pekerjaan jasa borongan saja, biasanya ini kan yang mengambil adalah tukang yang profesional, sehingga dia mencari pekerjaan yang lain yang dikerjakan oleh beliau. Dan ini biasanya di lapangan banyak ketidaksesuaian atau banyak miskomunikasi, entah itu pembayaran yang tersendat, mungkin karena sifatnya ada oknum yang mengambil keuntungan dulu sebelum pekerjaan beres. Dan yang namanya ini kan sifatnya biasanya kan intinya begini, keuntungan pekerjaan seperti ini, untung dan buntungnya itu sangat tipis. Kalau dia punya super tim atau tim yang bagus, dia bisa sifatnya bisnis untung begitu. Ada selisih yang bisa menjadi keuntungan. Tapi kalau dia tidak mempunyai super tim atau tim yang tidak sesuai ekspektasi, dia di depannya itu bisa mengalami kerugian. Nah, ini biasanya kan terjadi banyak masalah, sehingga itulah yang biasa menyebabkan gagal bayar, tukangnya tersendat. Jadi borongan atau kontraktor ini akan beda dengan borongan kontraktor yang sifatnya setengah jadi atau borongan yang hanya jasanya saja. Akan sangat beda dengan borongan yang sifatnya full material. Tinggal teman-teman menentukan, tentu semua plus minusnya ada. Dan kebanyakan biasanya orang mengambil opsi borong tukang ini biasanya itu ketakutan terhadap bahan material yang dipakai jika borongan sifatnya terima kunci begitu ya. Jadi banyak, karena saya juga ada yang menanyakan ngechat begitu, kalau ke WA atau ke medsos bisa bayar tukangnya saja atau enggak. Saya pribadi nggak berani ambil risiko seperti itu, karena yakin dasarnya pasti akan merugi dalam hal konsumen akan lebih mahal, pasti jatuhnya akan lebih mahal. Kita pun di lapangan ketika mengerjakan hanya tukangnya saja, borongan pekerjaan jasanya saja, kita nggak punya alternatif lain. Ketika misal terjadi di depan segala sesuatu terjadi, hujan yang musim hujan atau panas terus-terusan begitu, ini kita nggak punya cara lain untuk menanggulangi hal ini. Akhirnya apa yang timbul? Ketika ada pekerjaan tidak sesuai, pasti kena cas. Mau misalkan pasang barang kecil pun itu kena cas. Selalu kena cas. Biasanya seperti itu, karena memang nggak ada spare lagi dalam pekerjaan tersebut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau teman-teman kalau terima kunci, enaknya itu semua sudah diakomodir, sudah ditanggung jawab. Risiko sudah di tangan pemborong. Begitu. Di kami pun di Pati Karya itu sudah jadi komitmen kami mengerjakan pahit peheur, istilah Sundanya itu kita laksanakan, harus tanggung jawab di lapangan. Bahkan sebetulnya kalau kami lebih banyak memberikan nilai pekerjaan lebih daripada mengurangi.
gitu. Kadang-kadang di RAB itu udah tidak sesuai, udah kita tambahkan ini, tambahkan itu, dan tidak kena cas. Kenapa? Dari mana sumbernya? Ya itulah dari ada spare biaya, atau kita dapat barang yang cukup lumayan lagi ada diskon gitu. Itu akan menjadi spare cadangan ketika terjadi sesuatu hal. Atau borong pekerjaan yang paling menentukan ini adalah super tim yang bekerja. Kalau timnya jelek, pekerjaannya lambat, otomatis rugi. Nah, sedangkan dalam proses pengerjaan borongan jasa saja, kebanyakan ini dilakukan oleh profesional tukang. Dia merekrut pekerja-pekerja lain untuk bergabung mengerjakan proyek tersebut. Sehingga kan dari segi profesional belum teruji, dari segi kekuatan sumber daya manusianya pun belum tahu, sehingga keuntungan atau kerugian pun sangat-sangat minim. Itu yang saya pernah alami juga, begitu kita sharing pengalaman dalam hal ini. Yang penting itu teman-teman, saran dari saya, kalau mau membangun rumah, borongkan saja. Yang penting teman-teman, kuncinya itu bagaimana mencari pemborong tukang yang amanah, yang profesional gitu. Dari portofolionya dia punya track record yang bagus, bisa dilihat dari media sosialnya, dari segi Facebooknya, Instagramnya, begitu. Banyak pasti yang profesional akan mengupload beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakannya, itu pasti akan terlihat, begitu. Jadi kalau itu sudah ketemu, akan lebih memudahkan teman-teman dalam proses pengawasan. Tinggal awasi saja pekerjaan, masalah kualitas, masalah material, tinggal diawasi saja, begitu. Daripada teman-teman ambil risiko yang tadinya ingin ngirit, menghemat budget dengan cara tukang diborongkan, teman-teman cari barang sendiri, yang akhirnya malah terbalik, akan membengkak. Teman-teman dapat barang yang mahal-mahal, nggak tahu barang sumber dari mana, begitu. Yang penting dekat rumah. Kalau jauh akan repot dengan transportasi dan sebagainya, ribet lagi. Juga tukang ini akan sangat mahal, karena ya tidak ada spare untuk terjadi ketika ada tidak sesuai, nggak ada spare untuk menanggulangi kerugian, sehingga pasti biasanya mahal juga biayanya. Jadi akan sangat-sangat ribet dalam hal ini. Itu teman-teman. Jadi saran dari saya, sudah kalau teman-teman punya budget yang sudah siap untuk membangun rumah, mending di konsep itu terima kunci, akan sangat memudahkan teman-teman, nggak usah ribet gitu. Masalah ketakutan antara ketidaksesuaian di lapangan, teman-teman yang penting cari gali informasi, temukan orang yang tepat untuk berpartner dengan teman-teman membangun rumah, begitu. Daripada teman-teman ambil cara setengah borong, kalian teman-teman beli bahan, itu sangat ribet dan akan sangat riskan. Jujur banyak sekali komplainan terhadap saya, teman-teman kerabat yang mengerjakan hal serupa. Jadi sistemnya pakai jasa borong pekerjaan, jadi ribet, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai. Mau pasang ini kena cas, mau itu juga beda lagi, ini beda lagi, akan sangat ribet. Akhirnya bukan awalnya kita cari kehematan simpel, justru akan terbalik, lebih ribet dan lebih rumit, begitu. Itu ilmu yang bisa saya sharingkan, yang saya sampaikan murni dari pengalaman saya pribadi. Saya sharingkan ke teman-teman, tinggal teman-teman bagaimana menentukan yang cocok dengan teman-teman. Ini saya hanya sebatas sharing secara pribadi, pengalaman kami, pengalaman saya, pengalaman tim juga di lapangan, begitu. Jadi supaya menjadi referensi teman-teman dalam mewujudkan rumah impian teman-teman. Sekian dari saya. Salam Patih Karya.